Iskandar Idrus resmi mengundurkan diri dari Ketua DPW PAN Provinsi Maluku Utara. Pengunduran diri ini ia nyatakan secara terbuka setelah dirinya tak diakomodir Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan. Sikap saya secara pribadi, Iskandar Idrus yang menyatakan mundur dari Ketua Wilayah PAN Maluku Utara, dan sikap ini sudah saya sampaikan secara resmi dalam bentuk surat pernyataan mundur bertanda tangan materai 10.000 yang sudah saya serahkan langsung ke Ketua Umum Saudaraku Zulkifli Hasan kemarin siang jam 2 di kediaman beliau di Widya Chandra, Jakarta. Anda melihatnya dari PAN sendiri apa yang terjadi? Benar ada belah babunya, ada kemungkinan itu, atau secara internal sendiri memang something happen? Ya, saya melihat memang PAN itu di tengah jalan berada di dalam barisan Jokowi. Jadi masuk dalam kabinet. Nah, itu adalah beban moral politik sendiri. Ketika kemudian PAN secara tegas memilih jalan, nah beban moral itu kemudian sampai pada level paling bawah sebetulnya. Tetapi ketegasan PAN itu kemudian merubah secara pelan-pelan, mengkerucutkan, menguatkan PAN untuk memilih jalan untuk pendukung. Tapi sisa-sisa ini, itu yang kemudian masih muncul di beberapa daerah. Nah, itu yang kemudian bisa jadi dimanfaatkan oleh lawan politik sebagai pintu masuk mereka untuk menarik gerbong sebagian kecil dari PAN. Jadi kalau misalnya tadi disebut apakah ini politik dua kaki, sebetulnya ya PAN ingin satu kaki. Tapi kan setiap manusia yang ingin sempurna ingin dua kaki, Mas ya. Karena kalau satunya kaki seimbang. Setuju. Banyak sekali pengurus bahkan kader partai yang telah mengundurkan diri karena atas kekecewaan yang mereka alami terkait dengan sikap saya secara pribadi, Iskandar Idrus yang menyatakan mundur dari Ketua Wilayah PAN Maluku Utara, dan sikap ini sudah saya sampaikan secara resmi dalam bentuk surat pernyataan mundur bertanda tangan materai 10.000 yang sudah saya serahkan langsung ke Ketua Umum Saudaraku Zulkifli Hasan kemarin siang jam 2 di kediaman beliau di Widya Chandra, Jakarta. Tentu ada beberapa alasan yang menurut saya itu cukup mendasar dan sangat prinsip. Saya sebagai mantan ketua wilayah yang menjadi pimpinan di DPW PAN, saya menganggap bahwa dalam kepemimpinan itu adalah bagian dari amanah, dan amanah itu adalah tanggung jawab. Dan Ketua DPW PAN Maluku Utara Iskandar Idrus mengundurkan diri, ini sebabnya. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DPW Partai Amanat Nasional PAN Maluku Utara Iskandar Idrus mengundurkan diri dari jabatannya setelah namanya dicoret dari bakal calon legislatif Bacalek DPR RI. Dia mengaku menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya kepada Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Jakarta pada Minggu, 30 April siang. Sudah saya serahkan langsung ke Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan pada Minggu, 30 April siang pukul 14.00 waktu Indonesia Barat di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, kata Iskandar Idrus dalam konferensi pers yang digelar di kantor DPW PAN Malut di Ternate, Senin 1 Mei. Iskandar membeberkan dua hal alasan yang membuat memilih mengundurkan diri. Alasan pertama, sebut dia karena tidak diakomodasi Ketua PAN Zulkifli Hasan dalam daftar bacalek DPR di pemilu 2024. Dia menyebutkan hanya 3 nama yang diakomodasi selain dirinya, yakni mantan anggota DPD 2 periode Abdurrahman Lahabato, mantan Bupati Halmahera Utara 2 periode, dan Nita Budi Santi, istri almarhum Sultan Ternate ke-48, Mudafar Syija. Alasan kedua lantaran nama Nita Budi Santi yang diakomodasi dalam daftar bacalek DPR. Menurut Iskandar, masukan Nita Budi Susanti ditakutkan terjadi instabilitas politik, khususnya di kota Ternate berkaitan sering terjadi pro dan kontra.
nama tersebut di internal Kesultanan Ternate. Saya tidak bisa membayangkan kalau misalkan Nita Budi Santi tetap hadir di sini. Bisa saja mengganggu stabilitas politik di kota Ternate, ungkap Iskandar. Dia pun menegaskan dalam kepemimpinannya tidak mau melibatkan diri dalam konflik yang ada di Kesultanan Ternate. Karena itu Iskandar menegaskan dirinya lebih baik memilih mundur ketimbang tetap menjabat Ketua DPW PAN Malut. Dia menilai keputusan DPP PAN bertentangan dengan yang disampaikan 1 tahun yang lalu. Khususnya saya secara pribadi yang sudah dimintai bergerak dengan cara konsolidasi hingga ke akar rumput. Kemudian tiba-tiba dibatalkan secara sepihak. Jadi saya meyakini keputusan ini kiranya bertentangan dengan prinsip-prinsip saya sehingga saya memutuskan mundur, tegasnya. Iskandar mengungkapkan DPP PAN malah memintanya untuk kembali ikut calon anggota DPRD Provinsi. Namun menurutnya, dengan sudah 2 kali menjadi anggota DPR Provinsi Malut sudah cukup untuk menjaga regenerasi politik agar tetap tumbuh. Pencapresan pengunduran diri Iskandar Idrus, Sekretaris DPW PAN Malut Zamrud Wahab diposisikan sebagai pelaksana sementara sambil menunggu penunjukan PLT Ketua PAN Malut dari DPP PAN. Memberanikan diri untuk mendukung secara terbuka karena melihat kondisi dan realita masing-masing daerah mereka. Jadi yang saya bela adalah para kader partai yang pengurus melakukan partai. sikap, iya begitu. Apa Saya yang sudah membela para pengurus yang mau melakukan deklarasi. Saya tidak melakukan pembelaan pada salah satu calon presiden, sama sekali tidak. Saya hanya ini demi kepentingan partai, demi soliditas partai. Tapi terlepas daripada itu kita butuh kehangatan kembali lah ya. Mudah-mudahan hal-hal seperti ini bisa kita hindari dan kita memang ingin pilpres ini enak lah. Tapi secara internal apakah kemudian PAN tanpa kemudian harus wah ini ada semacam politik belah bambu dan lain-lain, PAN-nya sendiri memang selalu berkomunikasi tidak secara internal sehingga kemudian tidak ada lagi api dalam sekam yang kemudian nanti jangan-jangan muncul lagi deklarasi berpindah dukungan. Dan tentu ini semakin menguatkan kami, semakin waspada, semakin menguatkan kami untuk terus. Kami yakin bahwa semakin kita mengalami hal-hal seperti ini, kita justru semakin kuat. Justru ini semakin membakar semangat kami untuk bekerja lebih keras, apalagi untuk beberapa generasi muda PAN itu ini menjadi sebuah pelajaran gitu. Bahwa kita akan mencoba memastikan konsolidasi internal kita harus semakin berkuat. Ya saya kira ya hampir semua partai politik kita menggunakan 2 kaki, cuma 2 kaki yang berbeda. Mungkin saat kalau saya sebut Partai Demokrat memang 2 kakinya sangat jelas kan begitu. Tapi PAN ini saya kira ya di satu sisi saya memberi apresiasi karena ketegasan itu. Ya. Dan dua ibaratnya organisasi punya memang 2 harus kaki satu kepemimpinan, satu instruksi gitu ya. Iya, satu instruksi, satu kepala. Cuman kaki yang sebelahnya itu mulai digerogoti kira-kira begitu. Dan itu mulai diobati nampaknya oleh PAN. Tapi kalau obatnya salah, nah itu akan bisa memperkuat kaki yang satu akan mulai rapuh atau mulai bermasalah. Dan saya yakin Valdo bisa menyampaikan ini ke PAN untuk menjadi pembelajaran bagi PAN di Pileg dan Pilpres kali ini.